Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lingkungan, Dr. Andus Ristiono, MPD, dan Rahmi Kurniati, MPD. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Latifah Kolbi, sebagai moderator, dan teman saya, Niken Mustika, Nuridah Fajria, dan Siti Sahara. Baiklah, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Niken Mustika. Kepada Niken, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Nike Mustika dengan NIM 2201391. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekosistem laut. Jadi, ekosistem air laut itu merupakan salah satu jenis ekosistem di bumi yang dikenal juga dengan ekosistem bahari. Ekosistem air laut ini merupakan ekosistem yang berada di perairan laut. Ekosistem air laut ini terdiri atas beberapa ekosistem lainnya, yakni yaitu ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir, dangkal atau bitarol, dan ekosistem pasang surut. Next. Adapun ciri-ciri dari ekosistem laut yaitu yang pertama salinitas atau kadar garam yang tinggi terutama di daerah laut tropis atau daerah khatulistiwa karena suhunya tinggi dan penguapannya besar. Yang kedua, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Yang ketiga, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Yang keempat, di daerah tropis, suhu air laut sekitar 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang kelima, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah disebut dengan termoklin. Yang terakhir yaitu di daerah dingin suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur. Akibatnya daerah permukaan laut tetap subur sehingga banyak plankton dari ikan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian ekosistem laut. Yang pertama yaitu zona litoral. Zona litoral itu adalah daerah pesisir yang terletak antara garis pasang tertinggi dan garis pasang terendah, mencangkup habitat seperti pantai berpasir, tebing berbatu, mangrove, dan terumbu karang. Zona ini sangat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan pasang surut yang mempengaruhi suhu, salinitas, dan ketersediaan cahaya, sehingga organisme di sana harus beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya yaitu ada zona netritik. Zona netritik adalah bagian dari lautan yang terletak di atas batas continental shelf itu mencakup kedalaman hingga sekitar 200 meter di permukaan laut. Wilayah ini sangat penting dari karena memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di lautan, menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan, krustasea, moluska, serta mamalia laut seperti lumba-lumba dan singa laut. Yang ketiga yaitu ada zona palagi. Zona palagi adalah area lautan yang terletak di luar batas continental shelf mencakup semua kedalaman laut terbuka. Zona ini dibagi menjadi beberapa subzona berdasarkan kedalamannya, yaitu epipelagi hingga 200 meter, mesopelagi 200 sampai 1000 meter, batipelagi 1000 sampai 4000 meter, dan abisopelagi 4000 sampai 6000 meter. Selanjutnya yaitu zona batial, yaitu terletak di antara kedalaman 200 hingga 2000 meter. Di sini cahaya mulai memudar dan kondisi lingkungan berubah drastis dan menciptakan habitat yang sangat berbeda. Di zona batial ini suhu air lebih dingin dan tekanannya meningkat secara signifikan. Sinar matahari yang masuk sangat terbatas sehingga fotosintesis tidak mungkin dilakukan di sini. Suhu rata-rata di zona ini berkisar antara 4 hingga 10 derajat Celcius tergantung pada kedalaman lokasi. Yang kelima ada zona abisal, yaitu lapisan laut yang terletak pada kedalaman sekitar 2000 sampai 6000 meter di bawah permukaan laut. Ciri utama dari zona ini adalah tekanan air yang sangat tinggi dan suhu yang cenderung rendah. Biasanya berkitar antara 0 hingga 4 derajat Celcius. Meskipun kondisi ekstrim, zona abisal menjadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan termasuk organisme mikroba, ikan, dan krustasea yang memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan gelap dan bertekanan tinggi. Yang terakhir yaitu zona hadal. Zona hadal adalah bagian terdalam dari lautan yang terletak pada kedalaman lebih dari
ribu meter di bawah permukaan laut dan mencakup palung laut yang ekstrim seperti Palung Mariana. Di kawasan ini tekanan mencapai lebih dari 1.000 kali tekanan atmosfer dengan suhu air yang sangat dingin berkisar antara 1 hingga 4 derajat Celcius dan sepenuhnya gelap. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya kepada Niken Mustika. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri yaitu jenis-jenis dari ekosistem laut. Yang pertama ada ekosistem laut dalam. Nah, ekosistem laut dalam ini terletak pada kedalaman laut yang jauh dari permukaan dan terkena tekanan air yang tinggi, suhu rendah, serta minim cahaya matahari. Makhluk hidup di ekosistem ini biasanya memiliki adaptasi khusus seperti kemampuan untuk bercahaya dan bentuk tubuh yang unik. Contoh fauna di ekosistem laut dalam adalah ikan hiu laut dalam, ikan angler, dan beberapa jenis krustasea. Yang kedua yaitu ada ekosistem estuari. Nah, ekosistem estuari adalah wilayah peralihan antara air tawar dan air laut. Biasanya berada di muara sungai yang berhubungan langsung dengan laut. Ekosistem ini kaya akan nutrisi, menjadikannya tempat ideal bagi spesies tertentu untuk bertelur dan bertumbuh seperti udang, kepiting, dan beberapa jenis ikan. Yang ketiga yaitu ada ekosistem pantai batu. Pantai batu memiliki permukaan yang keras dan berbatu yang menjadi tempat tinggal bagi organisme seperti alga, keong, kerang, dan anemonen laut. Karena sering terkena gelombang yang kuat, organisme di sini memiliki adaptasi untuk melekat erat pada bebatuan. Selanjutnya ada ekosistem pantai pasir. Pantai pasir memiliki substrat berpasir yang rentan terhadap erosi. Ekosistem ini dihuni oleh spesies yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis seperti kepiting pasir, kerang, cacing laut, dan burung pantai. Selain sebagai habitat, ekosistem pantai pasir juga berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan badai laut. Nah, yang terakhir ada ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat kaya dan kompleks yang terbentuk dari koloni karang. Ekosistem ini mendukung kehidupan banyak spesies laut seperti ikan, moluska, dan berbagai hewan invertebrata lainnya. Terumbu karang juga memberikan perlindungan alami terhadap ombak dan abrasi pantai serta berperan penting dalam keanekaragaman hayati laut. Nah, masing-masing ekosistem ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan laut dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Siti Sahara kepada Siti Sahara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Siti Sahara dengan NIM duduk 0341. Nanti di crop guys, maaf. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ekosistem laut. Nah, ekosistem laut ini merupakan salah satu sistem ekologis yang paling kompleks dan beragam di bumi. Nah, dengan luas 71% dari permukaan planet ini, lautan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kehidupan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ada beberapa fungsi dari ekosistem laut. Yang pertama itu untuk menjaga keseimbangan iklim. Nah, lautan memiliki peran penting dalam pengendalian iklim global. Nah, laut ini menyerap sekitar 25% dari emisi karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Next.
Fungsi yang kedua yaitu sebagai sumber makanan, di mana ekosistem laut adalah sumber utama protein hewani bagi miliaran orang di seluruh dunia. Ikan, kerang, dan organisme laut lainnya menyediakan nutrisi yang sangat penting. Selain itu, ganggang laut dan plankton juga memiliki nilai gizi yang tinggi, berkontribusi pada diet manusia dan hewan. Penangkapan ikan dan budidaya perikanan merupakan industri besar yang menyuplai kebutuhan pangan. Next. Fungsi selanjutnya itu sebagai sumber garam. Nah, laut adalah produsen garam terbesar di dunia. Garam memiliki banyak kegunaan, termasuk untuk menjaga kesehatan manusia, sebagai bumbu makanan, dan dalam proses industri. Garam juga digunakan dalam pengaweten makanan yang merupakan praktik penting dalam mempertahankan ketahanan pangan. Next. Selanjutnya yaitu fungsi dari ekosistem laut yaitu sebagai tempat penelitian. Nah, di mana ekosistem laut ini menawarkan banyak peluang untuk penelitian ilmiah. Penelitian ini mencakup studi tentang biodiversitas, perubahan iklim, dan interaksi antar spesies. Selanjutnya yaitu sebagai tempat wisata, di mana ekosistem laut juga menjadi daya tarik utama bagi pariwisata. Destinasi pantai, penyelaman, dan kegiatan rekreasi lainnya menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Nah, di mana industri pariwisata laut memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi banyak negara. Fungsi selanjutnya itu sebagai tempat budidaya. Budidaya di laut seperti aquaculture telah menjadi cara yang efektif untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat. Ikan, kerang, dan rumput laut dibudidayakan secara komersial, menyediakan alternatif untuk penangkapan ikan liar. Kemudian sebagai sumber minum atau sebagai sumber air minum. Nah, melalui proses desalinasi, air laut dapat diolah menjadi air minum, di mana teknologi ini semakin penting di daerah yang kekurangan sumber air tawar, terutama itu di wilayah yang kering atau padat penduduk. Meskipun proses desalinasi memerlukan energi dan biaya yang signifikan, dia tuh menawarkan solusi untuk masalah air di banyak bagian dunia. Kemudian fungsi selanjutnya itu sebagai jalur transportasi. Lautan merupakan jalur transportasi yang penting untuk perdagangan global. Kapal barang, kapal penumpang, dan feri beroperasi di jalur laut, memungkinkan pergerakan barang dan orang secara efisien. Fungsi selanjutnya itu sebagai mata pencaharian. Banyak komunitas di sepanjang pantai mengandalkan ekosistem laut untuk mata pencaharian mereka. Perikanan, pariwisata, dan budidaya menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga. Kemudian fungsi selanjutnya itu sebagai pengendali banjir, di mana ekosistem laut berfungsi sebagai pengendali banjir dengan melindungi daerah pesisir dari dampak gelombang tinggi dan badai, di mana mangrove, terumbu karang, dan padang lamun bertindak sebagai penghalang alami, menyerap energi gelombang, dan mengurangi erosi pantai. Dengan perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas badai, perlindungan yang diberikan oleh ekosistem ini menjadi semakin krusial. Nah, jadi ekosistem laut adalah komponen yang sangat penting dari biosfer, memainkan peran yang tak tergantikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ekologi dalam mendukung kehidupan manusia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Siti Sahara. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurida Fajria. Kepada Nurida dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Nurida Fajria akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pencemaran laut. Jadi ada beberapa masalah terkait dengan pencemaran laut. Nah, pencemaran laut ini dapat terjadi baik akibat ulah manusia maupun akibat alami oleh alam sendiri. Adapun dampak yang terjadi karena ulah manusia itu contohnya polusi laut. Itu dengan adanya sampah atau limbah yang ada di laut seperti sampah plastik, limbah kimia, polusi minyak, dan lain sebagainya. Kemudian karena ulah manusia seperti penangkapan ikan atau kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang dan lain sebagainya. Nah, di sini ada polusi laut seperti sampah plastik. Nah, ini merupakan hal yang paling umum baik di daratan maupun di lautan. Sampah plastik ini merupakan sampah yang paling utama di mana banyak sekali manusia yang kurang akan kesadarannya tentang kebersihan lingkungan. Nah, sampah plastik ini banyak yang membuang ke laut dan mengancam berbagai organisme laut. Nah, plastik ini sering mengganggu hewan-hewan yang ada di laut sehingga kadang sampah-sampah plastik itu termakan atau tersangkut dengan hewan-hewan laut seperti pada ikan, penyu. Nah, ini akibatnya karena
hewan-hewan di laut itu mengira kalau sampah-sampah itu adalah makanannya. Nah, ini menyebabkan gangguan pencernaan dari hewan-hewan laut dan bahkan menyebabkan kematian. Kemudian selanjutnya itu ada limbah kimia. Nah, pembuangan limbah kimia dari industri ke laut ini dapat mencemari air dan bahaya bagi organisme laut. Bahan kimia seperti logam berat dan menyebabkan kerusakan jaringan pada hewan dan merusak ekosistem. Kemudian ada polusi minyak. Nah, di lautan itu kan ada juga pertambangan minyak ya. Karena polusi minyak tersebut akibat kebocoran dan lain sebagainya, tumpahan minyak dan lain sebagainya itu dapat menyebabkan hewan-hewan di laut itu terperangkap minyak sehingga sulit untuk bergerak dan mencari makan. Kemudian ada penangkapan ikan berlebihan. Nah, ini nelayan-nelayan atau penangkap ikan yang ilegal yang masuk ke dalam yang masuk ke wilayah lautan kemudian mengambil ikan dengan berlebihan sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi spesies secara drastis. Nah, ini akan menyebabkan hewan tersebut punah dan akhirnya merusak rantai makanan di laut. Kemudian penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidahnya seperti pemboman, kemudian meracun. Nah, itu dapat merusak juga ekosistem dari air laut. Kemudian karena faktor alami itu seperti perubahan iklim. Nah, itu contohnya seperti pemanasan laut, yaitu suhu laut yang meningkat akibat perubahan iklim menyebabkan kepemutian karang dan mempengaruhi pola migrasi hewan laut. Kemudian ada pemutihan karang, yaitu pemanasan air laut memicu fenomena pemutihan karang di mana karang kehilangan alga simbiotik yang memberikan mereka warna dan nutrisi. Kemudian ada pengasaman laut, yaitu meningkatnya kadar CO2 di atmosfer dan diserap oleh laut dan menyebabkan air laut menjadi lebih asam. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan pencemaran laut. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nurinda Fajri atas penjelasan materinya. Dengan berakhirnya penjelasan dari Nuri tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 banyak-banyak minta maaf apabila terjadi kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.